Perkenalkan, saya Musdalifah, CGP Angkatan 9, kelas 0906, Kabupaten Konawe Selatan. Perkenalkan, nama saya Martina binti Amir, CGP Angkatan 9, kelas 0905, Kabupaten Konawe Selatan. Perkenalkan, nama saya Nur Hardi, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas 0906, Kabupaten Konawe Selatan. Kami dari SD Negeri 3 B2, Kabupaten Konawe Selatan. Assalamualaikum Pak Nur Hardi. Salam. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini katanya Pak Nur Hardi mau mengcoaching temannya ya Pak ya? Ya betul Bu. Ya. Kemudian Bapak mau saya melakukan pengamatan terkait coachingnya Bapak nanti dengan teman sejawatnya. Iya. Baiklah. Sebelum Pak Nur Hardi melakukan coaching, saya akan membahas dulu ya Pak terkait kompetensi inti coaching yang akan saya amati nanti. Jadi nanti ada 3 kompetensi. Yang pertama itu adalah bagaimana presensinya Bapak tentang kehadiran trainernya. Kemudian bagaimana Bapak nanti mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan nanti bagaimana Bapak akan memberdayakan coachingnya, ya Pak ya? Baiklah. Terkait dengan rubrik yang akan saya gunakan nanti Pak, kira-kira nanti Bapak akan saya akan membantu itu mengembangkan dalam kompetensi yang mana? Mendengarkan aktif ya Pak. Ya, baiklah. Nah, dari kompetensi mendengarkan aktif ini, jadi dia ada beberapa indikator nih Pak. Indikator yang mana yang akan Bapak pilih untuk yang akan saya amati Pak? Selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Baiklah. Nah, terkait kriteria ini, menurut Bapak sendiri, bagaimana penilaiannya Bapak terhadap kompetensi yang akan Bapak kembangkan ini, Pak? Kompetensinya sangat penting karena ini merupakan penilaian dari coach ke coaching. Apa sih Pak harapannya Bapak setelah observasi ini kita lakukan bersama Pak? Harapan saya agar kompetensi yang akan saya kembangkan ini betul-betul mengajukan peningkatan buat saya. Baik Pak. Nah kalau begitu kita mulai saja ya Pak ya. Silakan Pak Nur Hardi memulai coachingnya dengan temannya. Sementara itu saya akan memantau jalannya coaching Bapak nanti. Iya, Bu Martina. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Saya lihat Bu Martina ini agak murung-murung, ada masalah apa ya? Apa ada saya bisa bantu? Iya Pak, begini sebenarnya saya mau katakan masalah ada juga sih Pak, tapi seperti ini Pak. Pada saat saya melakukan proses pembelajaran itu Pak di kelas, terkadang ada orang tua siswa itu langsung masuk ke kelas mendampingi anaknya Pak. Dan karena kelas yang saya pegang itu adalah kelas 1 Pak. Seperti itu Pak. Ya, kira-kira apa yang harus Ibu lakukan supaya anak tadi ini tidak didampingi terus sama orang tuanya? Yang ingin saya lakukan itu Pak agar orang tua ini tidak mendampinginya, keinginan saya itu Pak, cukuplah orang tua siswa itu mengantarkan anaknya sebatas di pintu gerbang saja Pak. Yang ini tidak usah mereka masuk lagi ke dalam kelas mendampingi anak mereka, karena
dari kegiatan tersebut siswa yang lain itu bisa pecah konsentrasinya Pak? Saya rasa itu kita punya rencana cukup bagus. Jadi kedepannya bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan tersebut? Harapan saya bagaimana cara agar bisa tercapai, yaitu saya ingin membicarakan permasalahan ini kepada pimpinan saya Pak ya terlebih dahulu, dan meminta saran kepada kepala sekolah saya itu agar mengundang orang tua murid khususnya di perwalian saya kelas 1 itu agar mereka bisa datang ke sekolah, kita adakan rapat kecil-kecilan dan membahas tentang permasalahan ini Pak. Ya betul Bu, apa yang kita melakukan itu akan mengundang orang tua murid membicarakan permasalahan ini. Iya Pak. Jadi kira-kira apa kekuatan yang kita dapatkan setelah melakukan hal tersebut? Kekuatan yang didapatkan setelah melakukan hal tersebut yaitu alhamdulillah Pak, setelah melakukan rapat kepada orang tua siswa, kita berbicara secara langsung terhadap orang tua siswa itu Pak, alhamdulillah untuk saat ini sudah mulai berkurang, namun masih ada 1-2 orang yang melakukan pendampingan tersebut. Setelah kita lakukan itu, kira-kira sudah berapa lama Ibu melakukannya ide tersebut? Saya melakukan ide tersebut udah sekitar 3 harian Pak. Iya. Jadi kalau seandainya saya berbicara skala 1 sampai 10, Ibu Martina sudah melakukan dari skala berapa ya? Kalau berbicara skala Pak dari 1 sampai 10 itu menurut saya sudah berada di skala 6 Pak, di mana orang tua siswa itu sudah jarang mendampingi anak didik, namun masih ada 1-2 orang. Berarti Ibu Martina sudah cukup lumayan apa yang kita lakukan karena sudah mencapai skala 6 tadi. Kemudian selanjutnya sejauh mana Ibu melakukan ide tersebut? Saya melakukan ide tersebut sekarang ini sudah berada di skala 6. Saya akan berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara agar saya bisa meningkatkan skala tersebut, mungkin dari skala 6 jadi 8 atau bahkan sampai ke skala 10, di mana orang tua murid itu sudah tidak ada lagi yang masuk mendampingi anak mereka pada saat proses pembelajaran di kelas, dan mereka mempercayakan sepenuhnya kepada perwalian. Tadi Ibu Martina mengatakan akan merencanakan secepatnya. Jadi kapan Ibu Martina akan melaksanakan ide-ide ini? Insya Allah Pak, rencana ini akan saya lakukan secepatnya, dan karena kebetulan hari ini hari Sabtu, seandainya bukan besok bukan hari Minggu, saya akan melaksanakan besok, tapi insya Allah Pak, saya akan melakukannya pada hari Senin. Jadi rencananya cukup bagus dan akan dilaksanakan secepatnya. Kira-kira siapa yang akan dilibatkan dalam melakukan kegiatan tersebut? Yang akan saya libatkan dalam kegiatan ini itu tentunya kepala sekolah saya Pak ya, kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua siswa, dan terhadap siswa itu sendiri juga Pak. Jadi mungkin sekarang sudah selesai kita punya coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Perasaan saya setelah melakukan coaching ini Pak, saya merasa sangat puas, saya merasa lega, dan tentunya saya plong karena dari kegiatan ini saya bisa menemukan solusi apa yang akan saya harus lakukan untuk kedepannya lagi Pak. Alhamdulillah kalau begitu Bu Martina. Jadi lain kali kalau Ibu punya masalah
jangan sungkan-sungkan datang temui saya ya Bu Martina. Iya, insya Allah Pak dan Bapak, jika saya butuh sesuatu, saya akan datang temui Bapak Pak ya. Dan terima kasih Pak untuk hari ini Bapak sudah mau mendengarkan Sama-sama. cerita saya Pak ya hari ini Pak ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Pak ya Ya, atas waktunya. Sama-sama. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nuhardi, Iya. alhamdulillah ya, tadi coachingnya sudah selesai dengan Iya. Ibu Martina ya Pak ya. Iya. Nah, kalau begitu kita lanjutkan lagi percakapan kita Pak. Setelah tadi kita melakukan observasi, kemudian Bapak telah melakukan coaching yang telah saya amati. Selanjutnya saya ingin membahas nih tentang apa-apa saja yang sudah saya amati tadi, Pak ya. Nah, kalau begitu saya ingin bertanya dulu nih Pak. Setelah tadi melakukan coaching dengan rekan sejawatnya Bapak, bagaimana nih penilaiannya Bapak sendiri terhadap performa dari coachingan Bapak sendiri tadi? Saya merasa sudah melakukan teknik-teknik coaching yang sesuai alur kita Ya. dan kompetensi mendengarkan aktif saya sudah baik menurut saya Bu. Oh iya Pak ya. Nah, apa sih yang membuat Bapak menilai demikian kalau kompetensi yang sudah Bapak kembangkan itu menurut Bapak sudah baik? Saya menilai demikian karena saya telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan masalah coaching. Iya, Pak. Kalau begitu Pak, tadi kan tuh saya sudah mengamati nih Pak, Iya. apa-apa yang telah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching. Iya. Boleh tidak Pak saya menyampaikan nih hasil pengamatan saya sendiri Pak? Boleh Bu, silakan. Ya, Pak. Tadi setelah saya melakukan observasi terhadap jalannya coaching yang telah Bapak laksanakan itu, kita kan tadi sudah sepakat nih ada 3 kriteria Iya. yang akan kita bahas, akan saya amati, tetapi lebih mengarah ke mendengarkan aktif sesuai dengan kompetensi yang akan Bapak kembangkan ya. Iya. Dari kriteria mendengarkan aktif ini, saya melihat Bapak sudah bebas nih dari judgementnya, dari asumsinya, dan dari asosiasi terhadap coaching. Bapak juga sudah merasakan nih emosinya terhadap coaching tadi. Tadi Bapak sudah memperhatikan bagaimana ekspresi wajahnya coaching. Bapak sudah bisa merasakan emosi apa yang coaching rasakan. Iya. Ya Pak ya. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata kunci dari apa yang coaching ceritakan kepada Bapak. Sedangkan terkait dari pertanyaan berbobot yang saya perhatikan tadi, Bapak juga telah melakukan atau mengajukan pertanyaan terbuka yang di dalamnya itu menggunakan kata kunci. Jadi dari Bapak mendengarkan dulu secara aktif, mendengarkan dengan rasa, kemudian Bapak rangkai kesemuanya itu yang menghasilkan sebuah pertanyaan yang berbobot yang Bapak ajukan kepada coaching. Yang terakhir dalam memberdayakan coaching ini sudah sangat baik Pak ya. Bapak tadi sudah membantu bagaimana coaching, mengarahkan coaching, menemukan sendiri solusinya. Kemudian bagaimana Bapak mendorong ide agar mendorong coaching untuk menemukan sendiri ide-ide apa atau strategi apa yang coaching bisa laksanakan dalam mengatasi masalah yang coaching ceritakan ya Pak ya. Iya, baiklah. Untuk selanjutnya Pak, menurut Bapak nih merujuk dari standar apa yang tadi sudah saya amati, menurut Bapak bagaimana pendapatnya dengan apa hasil pengamatan saya? Menurut Bapak ini bagaimana? Menurut saya hasil pengamatan Ibu cukup baik. Terima kasih Bu atas masukan. Kedepannya saya akan berusaha yang lebih baik lagi. Iya baiklah Pak ya. Nah dari diskusi kita ini Pak, dari pertama tadi pra-observasi, kemudian pada saat Bapak melakukan coaching, kemudian pada saat saat ini kita melakukan pasca observasi, apa nih yang akan Bapak lakukan ke depannya, rencana tindak lanjutnya untuk lebih meningkatkan performa Bapak nih,
utamanya tadi terkait kriteria mendengarkan secara aktif. Gini Bu, rencana saya ke depannya yaitu saya akan tindak lanjuti, selanjutnya saya akan melakukan teknik-teknik ini dengan memperbanyak latihan, lebih aktif lagi dalam mendengarkan masalah coaching dengan baik. Iya. Terima kasih Bu. Iya, jadi kedepannya lagi ditingkatkan lagi ya Pak ya, bagaimana Insya Allah. melakukan teknik coaching dengan alutsista, yang mana mendengarkan dengan rasa, mendengarkan aktif, memberdayakan coaching, dan yang lebih penting lagi sih presensnya kita ya Pak ya, kehadiran penuhnya kita sebelum mengcoaching rekan sejawat kita ya Pak ya. Baiklah, alhamdulillah saya rasa sudah cukup ya Pak Nuhardi ya. Saya harap apa yang kita lakukan hari ini mulai dari tadi observasi, dari observasi kemudian pasca observasi ini dapat memberikan manfaat kepada Pak Nuhardi. Rasanya lebih bertambah lagi dengan teknik coaching ini ya Pak ya. Nah, baiklah Pak, saya kira demikian. Terima kasih juga sudah mau meminta saya untuk mengamati dan memberikan masukan kepada Pak Nuhardi ya. Baiklah Pak, kalau begitu saya permisi ya Pak ya. Terima kasih Pak Nuhardi. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.